Selamat siang Bapak Ibu dan semua siswa Kumon Queens Park dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, pentingkah membekali anak-anak kita dengan kemampuan untuk kegiatan sehari-hari? Penting nggak bisa anak-anak tuh bisa mencuci piringnya sendiri? Penting nggak bagi Bapak Ibu anak-anak itu bisa menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri? Penting nggak bagi Bapak Ibu anak-anak tuh bisa belajar sendiri tanpa perlu diajarkan terus? Penting nggak bagi Bapak Ibu anak-anak tuh bisa menjemur pakaian sendiri? Nah, masih banyak lagi yang saya ingin tanyakan. Tapi dari 4 aktivitas yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu penting nggak? Baik, kiranya ini bisa menjadi perenungan Bapak Ibu ya setelah mendengarkan video saya berikut ini. Bapak Ibu, saya juga punya 2 orang anak yang sudah besar-besar. Yang saya lihat Bapak Ibu, pengalaman saya dengan kehidupan mereka waktu mereka masih kecil, saya membiasakan mereka sejak kecil untuk belajar untuk bisa mencuci kaos kakinya sendiri Bapak Ibu, untuk bisa menyiapkan botol minumnya sendiri, untuk bisa menyusun buku-buku pelajaran untuk besok hari sendiri, untuk bisa cross check karena dia sekolah di swasta ada agenda ya Bapak Ibu ya, untuk bisa cross check dengan agenda yang dengan apa yang harus dia persiapkan atau dia bawa ke sekolah untuk besok hari. Nah, itu semua dia lakukan sendiri. Bagaimana bisa melakukan itu sendiri? Tentunya di awal-awal memang saya dampingi Bapak Ibu. Artinya anak-anak tuh belajar lewat learning by doing. Saya kasih contoh, ini agendanya, ini barang-barang yang harus kamu siapkan gitu ya. Ketika yang ini bawa penghapus misalnya atau bawa lem, biasanya suka gitu ya Bapak Ibu. Besok adalah pelajaran prakarya, gurunya bilang bawa lem, nah itu lem ambil. Udah, kalau lem sudah dibawa masuk tas, checklist seperti itu. Kemudian bawa gunting sudah dibawa masuk tas, checklist. Nah, saya membiasakan anak-anak itu memiliki checklist ya Bapak Ibu ya. Apa-apa saja yang harus dia persiapkan untuk besok. Ketika dia sudah menyelesaikan satu aktivitas tersebut, saya minta anak untuk memberikan checklist. Ini kegiatan yang sangat membantu ketelitian Bapak Ibu. Jadi dan rasa tanggung jawab tentunya ya. Ini Bapak Ibu juga bisa terapkan hal yang sama dengan anak-anak kita. Kebanyakan anak-anak kita itu kan cuek-cuek ya Bapak Ibu ya. Nyampe ke sekolah, sekarang memang masih pandemi Bapak Ibu, tapi sebentar lagi kan tidak menutup kemungkinan anak-anak kembali sekolah tatap muka ya Bapak Ibu ya. Nyampe di sekolah yang ada cuma telepon, nanti mama ketinggalan penghapus, mama ketinggalan gunting, mama ketinggalan ini itu. Dan kita sebagai orang tua mau nggak mau ya Bapak Ibu ya, kalau yang punya kakak di rumah sih enak, tinggal kakaknya aja yang nganter. Kalau enggak ya Bapak Ibu harus bisa kembali ke rumah, kemudian mengambil barang tersebut dan kemudian mengatur dan lain sebagainya. Intinya ribet ya Bapak Ibu ya, ribet, merepotkan, memberatkan, mengganggu mengganggu jam kerja Bapak Ibu juga. Nah, kita tidak ingin ini terjadi terus-menerus Bapak Ibu. Sampai kapan kita itu jadi kayak solution maker gitu ya Bapak Ibu ya. Ada masalah kita yang selalu selesaikan, ada masalah ini kita yang selesaikan, ada masalah ini kita selesaikan. Sampai kapan Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu bisa tahu gitu ya, nantilah dia besar 17 tahun dah dia bisa berubah. Well, kok saya rasanya tidak pernah melihat Bapak Ibu ya, yang namanya kesadaran itu timbul dengan sendirinya tanpa melalui suatu proses. Nah, kalau saya sih prinsipnya daripada saya double usaha untuk ngomel terus gitu ya Bapak Ibu ya, lebih baik sedini mungkin saya biasakan gitu untuk disiplin diri ya Bapak Ibu ya, menyiapkan segala macam keperluan barang-barang pribadinya sendiri, termasuk kalau dia mau mandi, masih kecil mungkin kita pilihkan bajunya ya, tapi kalau udah bisa mandi sendiri, saya berikan hak kepada dia untuk memilih mau pakai baju apa. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Lalu saya juga akan meminta anak-anak itu untuk jemur pakaian, belajar jemur pakaian.
belajar nyuci piring sendiri, belajar untuk mempersiapkan botol minumnya sendiri, segala macamnya, kaos kakinya sendiri, sepatunya dicuci sendiri, semuanya Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu, supaya apa? Besok kalau dia kuliah, Bapak Ibu tahu bahwasanya Bapak Ibu bisa memberikan kepercayaan bahwa dia bisa mengurus segala sesuatunya sendiri. Kalau nggak mau sampai kapan Bapak Ibu? Kita juga bekerja, saya yakin Bapak Ibu juga punya pekerjaan, di mana waktu jam kerja kita juga banyak tersita untuk pekerjaan-pekerjaan kita juga. Nah itu sebabnya Bapak Ibu saya encourage Bapak Ibu untuk segera mempersiapkan anak-anak kita dengan aktivitas yang sehari-hari di rumah yang dia bisa kerjakan sendiri. Mungkin memang ada kakak pembantu, ya nggak apa-apa. Paling tidak minta kakak pembantu juga untuk bisa memberikan arahan kepada anak-anak kita untuk bisa melakukan sendiri. Jangan terlalu mentang-mentang ada kakak pembantu, Kak ambilkan aku minum. Itu rasanya nggak mau beranjak sendiri, ngambil sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jangan dibiasakan seperti itu Bapak Ibu. Itu saran saya Bapak Ibu ya. Namun terpulang lagi kepada kebijakan Bapak Ibu sendiri di rumah tentunya. Hanya saja yang saya lakukan sampai hari ini adalah membuat anak-anak saya berusaha untuk mandiri, karena saya berharap mereka juga bisa mempersiapkan diri ketika mereka kuliah, tidak terkejut, tidak kaget kalau sudah kos, udah nggak ada ayah, nggak ada bunda yang bisa bantu, nggak ada kakak yang bisa bantu. Dia bisa tahu, bisa cari solusinya Bapak Ibu. Jadi makanya jangan terlalu intervensi ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu intervensi untuk memberikan bantuan-bantuan solusi-solusi untuk perkara-perkara yang kecil, tetapi kita memberikan kewenangan dan rasa tanggung jawab bagi anak-anak kita untuk bisa mengambil keputusannya sendiri. Itu saran saya Bapak Ibu. Gak gampang memang, tidak gampang, tidak mudah dikerjakan, tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya Bapak Ibu ya. Nah pasti Bapak Ibu setuju dengan saya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Saat ini kita mungkin berusaha untuk membuat anak kita mandiri, hasilnya pasti akan terlihat jika Bapak Ibu konsisten dengan upaya-upaya yang Bapak Ibu lakukan. Sekian dari saya Bapak Ibu, saya berharap semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata, salah ucap, salah tutur kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore.